Juragan Subarja pergi meninggalkanku dengan ancaman yang penuh dendam. Namun, aku menganggapnya hanya angin lalu. Bukankah lelaki yang ditolak keinginannya selalu saja berbuat kalap? Mereka memang selalu seperti anak kecil. Pikirku ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang dikawinkan dengan batu nisan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Karena gatal-gatal yang luar biasa itu, akhirnya muncul koreng-koreng kecil bernanah di kulit kepalaku. Akibatnya bila malam tiba aku benar-benar tersiksa. Digaruk salah, tidak digaruk pun salah. Begitu dahsyatnya rasa gatal itu, sehingga aku tak kuat menahan untuk tidak menggaruknya. Aku terus saja menggaruknya, hingga akhirnya kepalaku tidak saja dipenuhi oleh luka-luka kecil bernanah, namun rambutku yang indah pun mulai berguguran. Anehnya, setiap helai rambutku tercerabat, maka di akarnya akan terlihat kutu-kutu yang berlompatan. Menjijikkan, dalam waktu kurang dari 1 bulan, mahkotaku yang indah berubah meranggas, bahkan sangat menjijikan karena dipenuhi dengan koreng-koreng. Akibat dari semua ini, tentu saja aku tak bisa menjalankan aktivitasku sebagai seorang sinden. Bahkan, aku lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini kulakukan karena aku benar-benar merasa minder bila harus bertemu dengan orang lain. Setelah berhasil sembuh dari penyakit aneh itu, aku memang mulai mengalami kehidupan yang sehat. Kendati demikian, penampilan fisikku tetap saja tak sepenuhnya sempurna. Untuk mengembalikan rambutku agar seperti dulu lagi tentu saja bukan hal yang gampang. Bahkan, untuk mengembalikan kondisi tubuhku saja, sungguh merupakan hal yang tidak mudah. Aku tetap saja kurus kering, dengan rambut yang tumbuh jarang-jarang. Betapa menyedihkan keadaanku. Untunglah ada Encih, anak angkatku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka. 2 tahun setelah kesembuhanku, aku kembali mengidap penyakit yang tak kalah aneh. Hanya gara-gara kemasukan galagasi, semacam serangga kecil, tiba-tiba mataku jadi buta. Sore itu, aku baru saja membersihkan halaman belakang rumahku. Saat hendak masuk ke dapur, tiba-tiba ada galagasi yang menyambar mataku. Setelah itu, mataku terasa sangat gatal. Karena terus kucek-ucek, mataku akhirnya jadi merah dan bengkak. Malamnya, mataku malah seperti tertusuk-tusuk jarum. Dan keesokan harinya penglihatanku menjadi kabur. Bahkan, 2 hari setelah itu hampir saja aku melompat mendengarnya. Bukan karena takut pada suara Jaja Subarja yang keras seperti harimau mengaum itu, tapi aku terkejut pada jumlah barang yang dia sebutkan. 500 gram emas ditambah 10 juta rupiah uang kontan? Sungguh suatu jumlah yang besar saat itu. Bagaimana mungkin aku mengembalikannya? Lagi pula, aku tak pernah tahu-menahu dengan harta kekayaan itu. Dengar, juragan. Aku tak pernah tahu-menahu dengan harta juragan itu. Aku tidak pernah melihat apalagi menerimanya walau sepeser pun. Jadi keputusan saya tetap, saya tidak mungkin mau menikah dengan juragan. Aku tak kalah sengit membalasnya. Ibuku memang selalu mengajarkan bahwa lelaki tak selamanya harus dihadapi dengan kelembutan. Baik,
Nyai. Baik, Subarja bangkit dari tempat duduknya. Kalau kau tetap bersikukuh dengan pendirianmu, aku relakan semua harta benda milikku itu. Tapi ingat satu hal, Nyai. Kau tidak sudi menjadi isteriku, tapi aku pun tidak sudi kau diperistri oleh lelaki lain. Camkan itu. Juragan Subarja pergi meninggalkanku dengan ancaman yang penuh dendam. Namun, aku menganggapnya hanya angin lalu. Bukankah lelaki yang ditolak keinginannya selalu saja berbuat kalap? Mereka memang selalu seperti anak kecil. Pikirku ketika itu. Jajah Subarja rupanya tak main-main dengan ancamannya. Setidaknya hal ini baru kurasakan setelah 2 minggu peristiwa pertengkaran itu. Di suatu malam, aku bermimpi ada yang menaburkan garam di atas kepalaku. Rasanya panas luar biasa. Aku menjerit-jerit kepanasan dan terjaga dari tidurku. Aneh, saat terjaga aku melihat ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kutu di atas bantal yang aku tiduri. Tentu saja aku menjerit-jerit ketakutan. Maktonah, pembantuku ketika itu datang menolong. Dia pun sama ketakutan seperti diriku demi melihat kutu-kutu itu. Beberapa jam setelah peristiwa ini, aku merasakan kulit kepalaku terasa panas dan gatal. Aku coba membersihkannya dengan cara keramas, tapi gatal-gatal itu tetap saja tak pernah hilang. Aku menggaruknya. Anehnya, semakin digaruk rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Aku begitu tersiksa karenanya. Benar-benar tak bisa melihat. Menyadari apa yang terjadi pada diriku sebagai suatu penyakit yang sangat aneh, maka akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali ke Jampang Surade. Aku kembali diobati oleh paranormal yang dulu mengobati sakit aneh pada kepalaku. Syukurlah aku kembali sembuh setelah si dukun berhasil mengeluarkan beberapa biji besi yang telah berkarat dari dalam kelopak mataku. Setelah 2 serangan penyakit aneh pada diriku yang berhasil aku sembuhkan, tanpa aku sadari sebenarnya sesuatu yang bersifat gaib lainnya juga tengah menyerangku. Yang satu ini sama sekali tidak menimbulkan sakit pada tubuhku, melainkan sakit pada mentalku. Betapa tidak! Diam-diam aku mulai benci kepada semua pria. Aku merasa tak membutuhkan mereka, bahkan tak merasa bergairah dengan mereka. Semula hal ini kuanggap biasa saja. Ya, mungkin saja karena aku memang telah bosan dengan mereka, atau memang karena sebab biasa lainnya. Namun lambat laun aku merasa aneh juga, sebab aku berubah sangat dingin. Ini kusadari ketika Sumantri, bekas kekasihku dulu datang kepadaku. Saat itu Sumantri berstatus sebagai seorang duda, karena cerai mati dengan istrinya. Aku bermaksud merajut kembali hubungan cinta kita, Dasih, kata Sumantri. Tapi, aku menanggapinya dengan dingin. Bahkan, aku sama sekali tak bergairah ketika Sumantri mencium bibirku. Padahal, aku paling terangsang bila berciuman bibir dengan seorang pria. Hingga menginjak usia 37 tahun aku tetap memilih hidup sendiri. Celakanya, bersamaan itu juga aku berubah menjadi wanita yang malas berdandan. Pokoknya aku sama sekali tak tertarik untuk menggoda pria dengan penampilanku. Memasuki usia 38 tahun, aku mulai gelisah dengan diriku sendiri. Mengapa aku enggan menikah? Pertanyaan ini mulai menghantuiku. Dengan sawah dan kebun cukup luas yang masih kumiliki, ditambah dengan penampilanku yang masih tetap cantik di usia menjelang kepala 4, sebenarnya bukan hal yang sulit bagiku untuk menggaet seorang pria. Namun aneh, aku benar-benar tidak bergairah dengan mereka. Karena penasaran, akhirnya aku kembali ke Jampang Surade untuk mendapatkan terawangan akan diriku yang sebenarnya. Sang dukun yang mengobatiku terkejut dengan hasil terawangannya. Rasanya sulit bagi Nyai untuk bisa menikah, kata si dukun.
Memangnya ada apa dengan diri saya, Pak? Terus terang, Nyai sebenarnya telah dinikahkan. Hanya saja, Nyai dinikahkan dengan batu nisan. Penjelasan sang dukun membuatku sangat terkejut dan sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, Pak? Tanyaku penasaran. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Nyai. Hal yang kau alami merupakan hal yang telah sering kali terjadi. Namanya gantung jodoh atau gantung waris. Caranya bisa bermacam-macam. Ada yang dinikahkan dengan pohon, dengan binatang, bahkan ada juga yang dinikahkan dengan batu nisan seperti yang dialami Nyai. Jelas si dukun. Saya mohon, bebaskanlah teluh itu, Pak. Pintaku setengah menghibah. Sulit sekali, Nyai. Jawab si dukun. Teluh itu bisa dibebaskan tapi nyawa Nyai yang menjadi gantinya. Maksudnya, kalau teluh itu saya cabut, maka secara tidak langsung saya juga mencabut nyawa Nyai. Maafkan saya, kali ini saya tidak bisa menolong. Aku terdiam. Duniaku serasa gelap. Tapi, aku tak bisa begitu saja menerima nasib. Sekitar sebulan setelah menemui dukun itu, aku memutuskan menikahi Seman, salah seorang bujang sawahku. Pernikahan kami berlangsung sederhana, dan Seman yang masih perjaka usia 20-an itu nampaknya tidak merasa risih dengan pernikahan itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Saat menikmati malam pengantin, Seman tiba-tiba kalap. Dia seperti sangat ketakutan. Entah apa yang menyebabkannya. Yang benar-benar aneh, sejak kejadian ini Seman menjadi sinting. 2 tahun kemudian Seman meninggal. Karena terjun ke dalam sumur tua di belakang rumahku, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Sejak kejadian ini aku tak pernah bermimpi lagi untuk menikah. Yang kuingat hanya satu, ucapan Juragan Jaja Subarja beberapa tahun silam, "Kalau kau tidak sudi menjadi istriku, aku pun tidak sudi kau diperistri oleh laki lain." Ya, aku yakin Subarja lah yang menjadi dalang dari semua kejadian mistis yang aku alami. Rupanya, lelaki itu benar-benar sakit hati padaku dan ingin membuatku menderita seumur hidup. Semoga saja Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Nyai Kedasih menyusut air mata yang jatuh di atas wajahnya yang tua. Tapi, ini bukan tangisan sedih ataupun penyesalan. Dia mengaku merasa sangat bersyukur, sebab semua peristiwa itu membuat dirinya lebih bertakwa kepada Tuhan. Padahal, ketika muda dulu dirinya sangat jauh dari menyembah Tuhan. Meski usianya sudah semakin uzur, namun menurut penuturan Encih, emaknya itu tak pernah menderita sakit. Sakit kepala saja bahkan tidak pernah. Tegasnya, yang terasa unik sekaligus menyentuh. Hampir sepanjang tahun Nyai Kedasih selalu berpuasa, kecuali pada hari-hari yang diharamkan menurut ajaran agama Islam. Dengan puasa, nenek yang masih bisa menaiki bukit ini mengaku merasa lebih sehat, baik jiwa maupun raganya. Sang primadona panggung ini kini mengisi hari-hari tuanya dengan kedamaian. Dia tak pernah merasa dendam kepada orang yang telah merekayasa nasibnya hingga selama 40 tahun jodohnya menggantung karena dinikahkan dengan batu nisan. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.